Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah Bu, baik. Sehat. Sehat. Sudah sarapan semua ya anak-anak ya? Belum Bu. Ada yang belum? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong kepada Saiful. Saiful bisa memimpin doa? Kawan-kawan semua, untuk mengawali pelajaran kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Selesai. Terima kasih kepada Saiful. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sebelumnya, Ibu akan cek kehadiran. Eka Yulianingsih hadir? Hadir Bu. Saiful hadir ya? Angga Yoga? Angga Yudana Bu. Oh iya, Angga Yudana, maaf. Hadir ya? Prayitno? Hadir Bu. Ya, hadir semua. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir semua. Sebelumnya anak-anak, silakan dicek meja dan kursinya masing-masing. Lihat kalau masih ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Kemudian untuk baju yang belum rapi, silakan dirapikan dulu. Bajunya masih dikeluarkan, tolong dimasukkan dulu ya anak-anak ya. Selanjutnya, buku cetak sudah dibawa semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ibu minta tolong kepada Yudhista untuk memimpin ya, bisa ya Yudhista? Ya Bu. Ya, kita menyanyikan Halo Halo Bandung. Hafal semua lagunya? Hafal Bu. Hafal Bu. Oke. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Ya. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenangan. Sudah merdeka, tidak berjumpa dengan kau. Sekarang menjadilah api beribu kembali. Cukup. Oke. Terima kasih Yudhista, beri tepuk tangan untuk kita semua untuk mengawali semangat pada hari ini. Oke. Masuk ke pembelajaran. Hari ini kita akan membahas, melanjutkan ke bab 3 terkait dengan teori hakikat dan teori kedaulatan. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah sudah pernah mendengar kata kedaulatan? Lupa Bu. Belum Bu. Belum ya? Oke, Tapi baiklah. belum tahu artinya. Ya, kalau di pembelajaran sebelumnya di bab 2 kita sudah mempelajari tentang makna, pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Nah, di sini kita di sini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian adapun KD, kompetensi dasar pada bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya, Ibu akan menjelaskan materi ini secara singkat saja. Kemudian indikatornya yaitu memahami hakikat dan
teori kedaulatan, tentang teori kedaulatan ini. Nah, tujuan pembelajaran di sini menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode diskusi kelompok, serta didukung dengan media pembelajaran berupa PowerPoint dan video. Nah, diharapkan ini dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Lalu tujuan yang kedua yaitu melalui media pembelajaran PowerPoint ini dan video, kemudian dikombinasi dengan penggunaan metode diskusi kelompok, diharapkan nanti peserta didik akan mampu menjelaskan apa itu pengertian kedaulatan, kemudian menjelaskan sifat-sifat kedaulatan, dan selanjutnya menjelaskan bentuk-bentuk kedaulatan. Selanjutnya, nah, kita masuk ke pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Tadi kalau ada yang belum paham tadi kedaulatan itu apa, jadi kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, di mana artinya itu adalah kekuasaan tertinggi. Nah, pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Selanjutnya, ada juga nanti kita akan belajar tentang kedaulatan rakyat ya. Nah, di sini kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau kita lihat tadi pengertian kedaulatan ya, di mana kekuasaan tertinggi. Jadi kalau kedaulatan rakyat, di mana berarti kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada itu diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Nah, selanjutnya ada prinsip kedaulatan rakyat. Nah, pada prinsipnya kedaulatan rakyat ini dibagi menjadi dua, yaitu melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nah, kalau demokrasi langsung ini di mana rakyat langsung terlibat dalam kegiatan demokrasi. Contohnya itu adalah pemilu, baik itu pemilihan presiden, pemilihan gubernur, kemudian bupati, dan kepala desa. Yang kedua yaitu demokrasi perwakilan. Nah, kalau demokrasi perwakilan ini di mana rakyat memilih rakyat lain sebagai wakil untuk mewakili dan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Di sana tugasnya itu membuat undang-undang, mengesahkan undang-undang yang tujuannya sebenarnya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, selain prinsip-prinsip, ada juga yang namanya sifat kedaulatan. Ini menurut Jane Budin, ini kedaulatan memiliki empat sifat pokok ya. Yang pertama asli. Asli di mana kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Ya. Kemudian yang kedua itu permanen. Artinya kedaulatan itu ada selama negara itu berdiri. Jadi permanen. Kemudian tunggal, itu kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan dalam suatu negara. Dan terakhir, sifat yang terakhir tidak terbatas, di mana kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan itu tidak dibatasi. Maaf, maksudnya tidak terbatas ini adalah di mana kekuasaan atau kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Ini sifat-sifat kedaulatan menurut Jane Budin. Nah, terakhir ada bentuk kedaulatan. Kedaulatan ini ada dua bentuk, nah. Ada yang kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan ke luar. Nah, kedaulatan ke dalam ini di mana kekuasaan suatu negara untuk menyusun
dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri, serta mengelola kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di negaranya. Contohnya sumber daya alam yang ada di laut, yang ada di darat dan udara. Itu kekuasaan di dalam. Nah, kalau kekuasaan di luar, ini bagaimana kekuasaan itu untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang. Ya, contohnya dalam bidang ekonomi, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Ini bentuk kedaulatan. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Saya. Oke. Selanjutnya pada kegiatan berikutnya, Ibu akan membagi kelompok. Di sini Ibu sudah menyediakan 3 warna permen. Silahkan diambil secara acak ya. Silakan diambil acak. Di sini ada warna permennya, ada warna biru, hijau, dan warna merah. Jadi nanti bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan warna permen yang didapat ya. Oke. Sudah dapat semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Oke, mari kita berkelompok sesuai dengan warna permen yang didapat. Ini ditemukan kelompok yang pertama permen warna biru adalah Angga, Nindi, Desi, Prayit. Kelompok permen yang berwarna hijau Lady, Nurwidiati, kemudian Dewi dan Melian. Kelompok permen yang berwarna merah Saiful, Eka, dan Eka, Pluto, dan Yudhista. Nah, di sini Ibu ada video, silahkan nanti disimak, dipahami, kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu tampilkan. Ya. Ini video akan Ibu share. Gimana, sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum terlihat ya? Udah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, silakan anak-anak disimak dengan baik video yang akan Ibu tayangkan. Videonya nggak gerak, Bu. Hah? Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suara ya? Belum, Bu. Belum kedengeran, Bu. Masih belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu.
Oke, akan Ibu jelaskan saja. Gimana suara saya terdengar ya, anak-anak? Terdengar, Jelas, Bu. Ibu. Ya, jadi isi dari video tersebut di mana pada penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Ibu Menteri yang dulu terpilih, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, menenggelamkan kapal asing di perairan laut Indonesia. Jadi ada kapal-kapal pencuri ikan seperti itu yang ditenggelamkan oleh Ibu Susi Pujiastuti seperti itu. Jadi ada tindak hukum yang tegas dari Indonesia untuk menjaga sumber daya alam dan perairan yang ada di Indonesia. Seperti itu, lebih kurangnya seperti itu anak-anak, penjelasan dari video yang akan Ibu tampilkan. Karena di sini mungkin masalah teknis tidak bisa menampilkan videonya secara jelas seperti itu. Nah, dalam video tersebut silakan kalian analisis terkait dengan 4 pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ini yang pertama, apa tanggapan kalian terkait dengan video tadi? Kemudian apa penyebab permasalahan itu? Selanjutnya, menurut kalian apakah penenggelaman kapal ikan asing ilegal itu penting dilakukan? Yang keempat, coba analisis apakah kejadian dalam video tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan kedaulatan keluar atau ke dalam. Berikan alasannya. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Sampai sini bisa dipahami nggak terkait tugasnya? Bisa, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Saya, kalau bisa silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Nanti masing-masing kelompok ada perwakilan boleh menjawab pertanyaan yang pertama, kedua, atau 3, keempat, yang lain, kelompok lain nanti menanggapi seperti itu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, silakan. Saya, Bu. Ya, oke. Silakan. Saya mau Eka. jawab, Bu. Ya, Eka menjawab pertanyaan nomor berapa? Dari kelompok 3, Bu. Saya mau jawab pertanyaan nomor 1. Ya, silakan. Apa tanggapan kalian tentang video tersebut? Mm-mm. Menurut kelompok kami, tentang video itu, penenggelaman kapal asing ilegal adalah usaha Indonesia untuk menjaga kedaulatan. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 3, Bu. Oh, kelompok 3. Oke, maaf. Dari kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok lain? Setuju, Bu, dengan kelompok 3. Setuju ya? Oke. Selanjutnya? Saya, Bu, perwakilan kelompok 1. Mau jawab soal nomor 2. Ya, silahkan. Jadi, soal nomor 2, apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi? Menurut diskusi kelompok 1, permasalahan terjadi karena adanya ketidaktegasan hukum dan aparat hukum sebelumnya dalam menangani kasus pencurian ikan oleh kapal ikan asing ilegal di perairan laut Indonesia, Bu. Ya, gimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Setuju dengan Desi, Setuju, Bu. Setuju ya? Bagus Setuju, sekali Bu. dari kelompok 1. Kita kasih A+ dong untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya. Ada yang sudah selesai? Kelompok 2, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, saya mau menjawab untuk pertanyaan yang nomor 3, Bu. Menurut kalian, apakah penenggelaman kapal ikan asing ilegal tersebut
penting dilakukan. Menurut kami setelah berdiskusi, Bu, pantas untuk dilakukan, Bu, karena jika pemerintah Indonesia tidak tegas terhadap pencurian ikan ilegal, akan membuat hukum dan aparat hukum di Indonesia tidak disegani lagi. Oke, ya. Ada gimana? Ada tanggapan nggak? Ada masukan dari kelompok lain atau menambahkan jawaban? Cukup ya? Setuju, Bu. Setuju. Oke, benar sekali ya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat kelompok Nurwidiati ya. Selanjutnya, yang terakhir. Ada yang menjawab yang terakhir? Saya, Bu. Ya, silahkan. Prayit. Menurut dari kelompok kami, video tersebut masuk dalam bentuk kedaulatan ke dalam, Bu. Karena itu untuk menjaga kekuasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia sendiri dari gangguan para nelayan asing yang berasal dari negara luar negeri dari Indonesia, Bu. Iya, jadi benar sekali ya. Itu adalah bentuk dari kedaulatan ke dalam, di mana kekuasaan negara Indonesia untuk mengelola, menjaga sumber daya yang ada di negara kita. Ada tanggapan nggak? Atau tambahan dari kelompok lain? Cukup ya? Bu, setuju dengan Prayit, Bu. Cukup, Bu. Setuju dengan Prayit. Ya, terima kasih sudah mengikuti diskusi dengan baik. Selanjutnya, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, ada yang mempunyai kesimpulan apa yang sudah kita dapat pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Yudhista. Kalau menurut kelompok kami, Bu, kalau di sebuah negara itu harus memiliki kedaulatan. Nah, salah satu dari contoh ini, kedaulatan kita adalah teritorial kita, Bu, daerah perlautan kita. Jadi, kekayaan alam kita yang ada di laut itu harus dijaga supaya lestarinya kuat sampai cucu berikutnya, Bu. Begitu, Iya, Bu. betul. Iya, bagus sekali ya, Dista. Kita kasih tepuk tangan dong buat Dista ya. Ada lagi yang mau memberikan apa yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Eka? Saya, Bu. Ya. Menurut pendapat kelompok kami, sangat penting untuk menjaga kedaulatan sebuah negara agar negara lain itu tidak mengambil kekayaan alam yang terkandung di dalam negara kita. Terima kasih, Bu. Ya, betul sekali. Iya, terima kasih Eka. Ya, benar sekali ya. Jadi memang kedaulatan ini gimana caranya kita tadi ya, ada yang kedaulatan ke dalam, ada yang kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam bagaimana kita menjaga yang ada di negara kita supaya tidak diganggu oleh negara asing. Kemudian kita juga perlu melakukan kerjasama dengan negara asing, di mana itu adalah bentuk kedaulatan keluar. Karena kita juga tidak bisa berdiri sendiri sebagai negara gitu. Jadi harus ada kerjasama dengan negara asing dalam berbagai bidang. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita ke teori kedaulatan ya anak-anak. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Jadi Ibu minta nanti di pertemuan berikutnya kalian sudah punya resum secara singkat terkait dengan teori-teori kedaulatan. Ya, jadi dikumpulkan minggu depan di buku catatan boleh. PR ya, Bu. Ya, PR. Ya, jadi kalian sudah membaca terlebih dahulu tentang
macam-macam teori kedaulatan yang akan kita bahas minggu depan. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan materi kita hari ini yang belum jelas? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran ini kita tutup, marilah kita berdoa. Siapa di sini yang berkenan memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan Angga. Semua siap. Berdoa, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bu Ersa. Selanjutnya